Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas akuntansi A3 kelompok 9 yang beranggotakan Ngatijan dengan NIM 181010211108 dan Lailatul Khalifah dengan NIM 181010211118. Materi yang akan kami presentasikan adalah instrumen keuangan pada PSAK 50 yaitu penyajian dan instrumen keuangan pada PSAK 55 yaitu pengakuan dan pengukuran. Yang pertama akan disampaikan oleh Ngatijan. PSAK 50 merupakan adopsi dari EAS 32 versi Oktober 2019, hanya mengatur tentang penyajian instrumen keuangan. Tujuan PSAK 50 menetapkan prinsip penyajian instrumen keuangan sebagai liabilitas atau ekuitas dan saling hapus aset keuangan dan liabilitas keuangan. Prinsip penyajian instrumen keuangan sebagai liabilitas atau ekuitas, saling hapus aset keuangan dan liabilitas keuangan. Prinsip dalam pernyataan ini melengkapi prinsip pengakuan dan pengukuran aset keuangan dan liabilitas keuangan dalam PSAK 55, instrumen keuangan, pengakuan dan ruang lingkup. Diterapkan semua entitas untuk semua jenis instrumen keuangan, kecuali kepentingan di identitas anak, hak dan kewajiban pemberi kerja berdasarkan program imbalan kerja yang diatur dalam PSAK 24, kontrak asuransi, instrumen keuangan yang termasuk dalam ruang lingkup kontrak asuransi. Diterapkan pada kontrak pembelian dan penjualan item non-keuangan yang dapat diselesaikan secara neto dengan kas atau instrumen keuangan lainnya, atau dengan mempertukarkan instrumen keuangan. Klasifikasi instrumen keuangan. Definisi instrumen keuangan: setiap kontrak yang menambah nilai aset keuangan entitas dan liabilitas keuangan atau instrumen ekuitas entitas lain. 1. Aset keuangan, kas instrumen ekuitas entitas lain, hak kontraktual, kontrak diselesaikan dengan instrumen ekuitas entitas. 2. Liabilitas keuangan, kewajiban kontraktual, kontrak yang diselesaikan dengan instrumen ekuitas entitas. Yang ketiga, ekuitas, kontrak yang memberikan residual atas aset suatu entitas setelah dikurangi seluruh kewajiban. Klasifikasi instrumen. Entitas mengklasifikasikan instrumen keuangan sebagai instrumen ekuitas. Entitas mereklasifikasi instrumen keuangan sejak tanggal ketika instrumen tidak lagi memiliki seluruh fitur. Instrumen keuangan majemuk. Penerbit instrumen keuangan non-derivatif mengevaluasi persyaratan instrumen keuangan untuk menentukan apakah instrumen tersebut mengandung komponen liabilitas dan ekuitas. Entitas mengakui secara terpisah komponen instrumen keuangan yang menimbulkan liabilitas keuangan bagi entitas dan memberikan opsi bagi pemegang instrumen untuk mengkonversi instrumen keuangan tersebut menjadi instrumen ekuitas dari entitas yang bersangkutan. Contoh instrumen keuangan majemuk. Obligasi atau instrumen serupa dapat dikonversi oleh pemegangnya menjadi saham biasa dengan jumlah yang telah ditetapkan, merupakan instrumen keuangan majemuk. Dilihat dari sudut pandang entitas, instrumen ini terdiri dari dua komponen, yaitu 1. Liabilitas keuangan dan instrumen ekuitas. Slide selanjutnya, saham treasury. Jika entitas memperoleh kembali instrumen ekuitasnya, maka instrumen tersebut dikurangi dari ekuitas. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari pembelian, penjualan, penerbitan, atau pembatalan instrumen ekuitas, entitas tersebut tidak diakui dalam laba rugi. Saham treasury tersebut dapat diperoleh dan dimiliki oleh entitas yang bersangkutan oleh anggota lain dalam kelompok usaha yang dikonsolidasi. Next, bunga, dividen, kerugian, dan keuntungan. Bunga, dividen, keuntungan, dan kerugian yang terkait dengan instrumen keuangan atau komponen yang merupakan liabilitas keuangan diakui sebagai pendapatan atau beban dalam laba rugi. Distribusi kepada pemegang instrumen ekuitas di debit atau entitas secara langsung ke ekuitas
setelah dikurangi dampak pajak penghasilan terkait. Biaya transaksi yang timbul dari transaksi ekuitas dicatat sebagai pengurang ekuitas setelah dikurangi dampak pajak penghasilan terkait. Next, saling hapus. Aset keuangan dan liabilitas keuangan saling hapus dan nilai netonya disajikan dalam laporan posisi keuangan jika hanya entitas. Dalam akuntansi, untuk transfer atas aset keuangan yang tidak memenuhi kualifikasi penghentian pengakuan, entitas tidak boleh melakukan saling hapus aset keuangan yang ditransfer dan liabilitas terkait. Slide selanjutnya akan dijelaskan teman saya, Lailatul Sumonggo. Selanjutnya adalah PSAK 55 revisi 2010. PSAK 55 ini merupakan adopsi dari IAS 39 Financial Instrument. Definisi instrumen keuangan adalah setiap kontrak yang menambah nilai aset keuangan entitas dan kewajiban keuangan atas instrumen ekuitas entitas lain. Instrumen keuangan diukur pada pengakuan awal sebesar nilai wajar ditambah dengan biaya transaksi, kecuali untuk instrumen yang diukur dengan menggunakan nilai wajar. Beberapa perbedaan dalam praktik mengidentifikasi derivatif majemuk atau yang disebut dengan instrumen keuangan atau kontrak lain. Tujuan dari PSAK 55 yaitu mengatur prinsip-prinsip dasar pengakuan dan pengukuran aset keuangan, liabilitas keuangan, dan kontrak pembelian atau penjualan item keuangan. Kemudian ada 5 jenis-jenis instrumen keuangan yang terdiri dari 1 aset keuangan, 2 liabilitas keuangan, 3 instrumen ekuitas, yang keempat instrumen derivatif, yang kelima instrumen lindung nilai. Kemudian untuk ruang lingkup pada PSAK 55 ini diterapkan oleh setiap entitas untuk seluruh jenis instrumen keuangan kecuali untuk yang pertama pada investasi, yaitu pada anak, asosiasi, dan joint venture yang terdapat pada PSAK 65, 15, 12, dan 66. Yang kedua, hak dan kewajiban yang diatur dalam sewa yang terdapat pada PSAK 30. Yang ketiga, hak dan kewajiban pemberi kerja pada PSAK 24. Yang keempat, instrumen keuangan terbitan entitas yang memenuhi definisi instrumen entitas. Yang kelima, hak dan kewajiban dalam kontrak asuransi pada PSAK 62. Yang keenam, kontrak dalam rangka kombinasi bisnis pada PSAK 22. Yang ketujuh, komitmen pinjaman dan provisi yang terdapat pada PSAK 57. Dan yang terakhir, yang ke-8, transaksi kompensasi berbasis saham pada PSAK 52. Selanjutnya, untuk kriteria aset keuangan tersedia untuk dijual. Yang pertama adalah aset keuangan non-derivatif. Yang kedua, ditetapkan sebagai AFS. Yang ketiga, tidak diklarifikasikan sebagai 1. Pinjaman yang diberikan atau piutang. Yang kedua, dimiliki hingga jatuh tempo. Yang ketiga, dinilai pada nilai wajar melalui laba atau rugi. Entitas tidak boleh mengklasifikasikan aset keuangan sebagai investasi dimiliki hingga jatuh tempo jika dalam tahun berjalan atau dalam kurun waktu 2 tahun sebelumnya telah menjual atau mereklasifikasi investasi dimiliki hingga jatuh tempo dalam jumlah yang lebih dari jumlah yang tidak signifikan sebelum jatuh tempo, kecuali penjualan atau reklasifikasi tersebut dilakukan mendekati jatuh tempo setelah entitas telah memperoleh secara substansial seluruh jumlah pokok aset
keuangan tersebut sesuai jadwal pembayaran atau entitas telah memperoleh pelunasan dipercepat. Kemudian aset atau kewajiban keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi. Kriterianya antara lain diperdagangkan jika diperoleh untuk tujuan dijual belikan dalam waktu dekat. Yang kedua, merupakan derivatif atau kecuali derivatif yang ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai dan efektif. Yang terakhir, ditetapkan untuk dinilai pada nilai wajar melalui laporan laba rugi. Pengukuran awal aset dan kewajiban keuangan. Pengukuran pada aset terdapat 3 kriteria. Yang pertama, diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Yang kedua, nilai wajar. Yang ketiga, biaya transaksi expense. Sedangkan pada kewajiban keuangan juga terdapat 3 kriteria pengukuran. Yang pertama, tidak diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Yang kedua, nilai wajar ditambah biaya transaksi. Yang ketiga, biaya transaksi dikapitalisasi. Pengukuran setelah pengakuan awal pinjaman dan piutang, yaitu nilai wajar, biaya diamortisasi, biaya penggunaan terbatas hanya jika nilai wajar tidak dapat ditentukan. PSAK 55 mengklasifikasikan 4 kategori aset keuangan dan 2 kategori kewajiban keuangan. Kategori tersebut menentukan metode yang digunakan untuk pengukuran selanjutnya. Suku bunga efektif. Yang pertama, suku bunga yang menyamakan antara nilai awal aset dengan nilai kini dari pembayaran yang diterima di masa mendatang. Yang kedua, nilai awal aset keuangan termasuk biaya transaksi dan biaya lain terkait dengan perolehan atau penerbitan aset atau liabilitas keuangan. Yang ketiga, suku bunga efektif tidak selalu sama dengan suku bunga yang ditetapkan. Yang keempat, suku bunga efektif digunakan untuk menghitung amortisasi premium atau diskon. Kemudian, biaya transaksi atau provisi. Biaya transaksi atau provisi merupakan biaya yang dikeluarkan terkait dengan suatu kredit yang diberikan. Pinjaman yang diberikan kepada peminjam sebesar nilai nominal pinjaman. Namun yang dicatat oleh pemberi pinjaman adalah pokok pinjaman ditambah biaya yang secara langsung dikeluarkan peminjam dikurangi dengan provisi atau biaya yang ditanggung oleh penerima kredit. Sekian presentasi dari kelompok 9, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.